sama di sini. Ya. Nah, dengan satu keyakinan, ketika kita berada dalam sebuah lembaga legislatif ini, kita bisa memberikan warna, bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk masyarakat, terutama juga di dunia pendidikan. Iya. Latar belakang Ustadz dipanggil sebagai Ustadz, apakah sudah melekat sejak? Kemudian kalau saya sudah diberi amanah, saya serius, sungguh-sungguh mengurus amanah itu. Alhamdulillah, karena saya sungguh-sungguh serius, 2006 saya ditunjuk, waktu masih muda saya itu, sekretaris DPD PKS Padang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKS TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Syaif, dalam program Kepoin, Kenalan Politik Intensif. Sahabat PKS TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali bersama kami di sini di PKS TV Padang bersama dengan saya Saif, dan juga di samping kami ada Ustadz Muharlion yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Dan juga bagi teman-teman, kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai kiprah beliau di dunia perpolitikan dan juga latar beliau di keseharian beliau ya, seperti apa. Dan juga nantinya bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya nih mengenai konten Kepoin ini, podcast Kepoin ini. Jadi di Kepoin ini kita akan menjelaskan mengenai anggota-anggota legislatif dari PKS supaya teman-teman dapat mengenal lebih lanjut. Dan juga Kepoin ini menjadi suatu fasilitas juga teman-teman untuk memperkenalkan, lebih mengenali anggota-anggota yang ada. Dan kepanjangan dari Kepoin ini juga teman-teman, yaitu kenalan politik intensif. Jadi teman-teman lebih mengenal secara intensif begitu. Dan juga kita menyapa terlebih dahulu dengan di samping kami di sini ada Ustadz Muharlion. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang Ustadz? Baik. Alhamdulillah, dan juga kita doakan seluruh pemirsa PKS TV selalu juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman, mungkin Ustadz ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman PKS TV dimanapun berada untuk pembukaan kita hari ini. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada rekan-rekan yang ada menyaksikan PKS TV, doakan selalu PKS selalu konsisten, dan kami juga selalu akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan kami doakan juga masyarakat selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman PKS TV dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Ustadz Muharlion, terlebih dahulu kami akan menyampaikan biografi beliau yang bisa mungkin teman-teman lihat nantinya di layar kaca teman-teman sekalian. Beliau ini adalah seorang anggota legislatif DPRD Kota Padang, lebih tepatnya di Komisi 2 ya Ustadz ya? Ya. Lalu beliau juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Padang, ya. Lalu beliau ini telah menjabat, alhamdulillahnya selama 3 periode dari tahun 2009 hingga sekarang, masya Allah, luar biasa sekali kiprah beliau ini di dunia perpolitikan. Dan juga nanti kita akan tanya-tanyakan sedikit apa sebenarnya kiat-kiat beliau ini selama menjadi anggota DPRD selama 3 periode tersebut. Dan juga beliau ini adalah alumni dari Universitas Negeri Padang dan juga tamatan dari sarjana teknik. Begitu. Ini cukup apa nih? Cukup menarik untuk kita kaji nanti ya. Dan juga Ustadz, ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita nih Ustadz. Untuk kesibukan keseharian Ustadz hari ini apa nih Ustadz kesibukannya? Jadi seharian kita kan ini kan sebagai politisi juga, sebagai pimpinan partai juga,
Dan kita juga sebagai ayah dari anak-anak kita, suami dari istri kita, bagian dari masyarakat. Jadi saya kalau pagi ini biasanya ngantar anak sekolah dulu, ngantar istri kantor, kemudian saya biasa aktivitas olahraga, kemudian ke kantor PKS. Nanti kalau ada rapat di DPRD kita ikut rapat, kalau tidak nanti kita banyak ke masyarakat, turun melihat berdiskusi, melihat kondisi masyarakat, kemudian nanti sampai malam. Kalau nanti ada kita lagi di DPRD atau di kantor, kita banyak bertemu dengan konstituen. Dan itulah seharian kita, karena semua aktivitas yang kita lakukan muaranya semuanya adalah bagaimana untuk kebaikan untuk semua peran-peran kita tadi. Itu dia. Baik, dan juga untuk aktivitas terakhir Ustadz nih di DPRD Kota Padang itu apakah turun ke masyarakat kah atau terakhir beraktivitas apa Ustadz? Kalau hari ini kita jam 10 ini ada pembahasan pansus di DPRD. Nanti kalau memang selesai menjelang zuhur atau zuhurnya selesai, nanti kita mau juga melihat nih ada beberapa titik pembangunan yang kita perjuangkan di daerah Tunggul Hitam. Nanti kita turun ke situ, melihat, mengawasi apakah yang kita perjuangkan terrealisasi sesuai dengan perencanaan. Itu fungsi kita sebagai anggota DPRD. Selain dari fungsi budgeting, juga punya fungsi untuk kontrol, pengawasan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan, sembari juga menampung aspirasi dari masyarakat. Karena kantor kita tidak hanya di kantor DPRD, tapi di warung, di kedai, di masjid, di masyarakat, itu tuh kantor kita juga itu. Karena disitulah masyarakat menyampaikan aspirasi dan kita bisa menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di bawah. Iya, betul. Nah, itulah Dewan. Jadi 24 jam sebenarnya kita ini. 24 jam? Iya, full. Siapa dipanggil? Kalau kita nggak datang ke masyarakat, masyarakat datang ke rumah kita. Oh iya, seperti itu ya. Antara kita yang menghampiri masyarakat atau masyarakat menghampiri kita? Iya, kita harus siap 24 jam untuk masyarakat. Apa keluhan mereka datang, ya kita layani. Sudah ada kejadian seperti itu, Ustaz? Ada, kita datang, kadang kita istirahat, ya datang ke rumah kita layani. Seorang politisi itu sudah mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Sudah menjadi salah satu tupoksi juga ya, Ustaz? Iya, tupoksi kita. Nah, ini kan juga udah sedikit membahas tentang politiknya, Ustaz. Tapi sebelum bahas lebih lanjut nih mengenai politik, juga ingin tahu nih, Ustaz ini kan alumni UNP. Iya. Lalu juga basicnya pendidikan. Juga Ustadz bahkan sempat menjadi wakil ketua alumni Ikatan Alumni UNP ya Ustadz ya? Iya. Jadi bagaimana dan kenapa Ustadz akhirnya terjun ke dunia politik? Kita melihat ya, dalam perjuangan kita itu untuk kepentingan masyarakat itu kan banyak jalan ya. Yang pertama, pengabdian kita sebagai seorang guru. Saya juga pernah jadi guru, pernah ngajar. Dan pernah juga ditawarin dosen di UNP untuk ngajar. Tapi ketika kita melihat di perjuangan politik, teman-teman di PKS ini politiknya bisa kita pahami dan memang masuk dalam perjuangan masyarakat, maka kita berjuang bersama-sama di sini. Nah, dengan satu keyakinan, ketika kita berada dalam sebuah lembaga legislatif ini, kita bisa memberikan warna, bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk masyarakat, terutama juga di dunia pendidikan. Karena saya backgroundnya juga orang pendidik, maka saya konsentrasi bagaimana pendidikan ini jadi perhatian khusus. Karena alokasi anggaran untuk pendidikan itu kan penting, apalagi amanah undang-undang itu 20% wajib harus ini kan. Maka sebagai orang yang bertolak pendidikan, harus ada juga suara orang yang bertolak pendidikan untuk memperjuangkan kepentingan dunia pendidikan itu gitu. Nah, maka saya terpanggil bagaimana kita diajak bersama-sama untuk memberikan kontribusi lah untuk perjuangan ini. Karena dimanapun kita berada, yang penting kita bisa beri kontribusi untuk kemajuan bangsa, negara, terutama kita berada di kota ini. Baik, Ustaz.
Nah, itu juga menjadi latar belakang Ustadz ya, kenapa menjadi alasan Ustadz untuk terjun ke dunia politik begitu. Nah, ini pertanyaan lebih umumnya nih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan dari kami juga. Latar belakang Ustadz dipanggil sebagai Ustadz, apakah sudah melekat sejak dulu kah atau baru-baru ini saja? Karena dilihat juga Ustadz kan tamatan dari sarjana teknik begitu ya. Lalu Ustadz juga dari universitas yang negeri begitu ya. Apakah ini ada Ustadz ada unsur pendidikan latar belakang dari pesantren atau bagaimana Ustadz? Ya, saya tamat SD, kemudian melanjut ke Madrasah Sanawiyah MTSN, kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri. Jadi saya memang dari kecil itu sudah sering naik mimbar. Oh gitu ya. Sampai di Man, saya tinggal di masjid. Oh gitu ya. Jadi Garin ya, 2,5 tahun. Oh jadi Garin. Di waktu saya di Man, saya di Garin masjid. Kemudian tamat saya di sini, di Man, saya lanjut ke UNP. Sebenarnya cita-cita saya juga ingin melanjut ke UIN waktu itu untuk mengambil fakultas dakwah. Karena saya senang sekali ceramah itu di depan mimbar itu, hobi saya ada di. Sudah menjadi bahkan suka ceramah saya di depan umum itu. Gitu ya. Dari dulu tampil. Tapi takdir membawa kita lain. Saya masuk di UNP jurusan teknik karena latar belakang saya di Man memang jurusan fisika ya dulu ya. Elektro, saya ambil jurusan elektro. Kemudian saya di Padang ini ketika mencari tempat kos yang bertemu pertama kali ini Buya Meldi. Oh iya. Saya diajak ketemu beliau, diajak tinggal di ada dulu Wisma Al-Madani namanya. Beliau yang ngelola. Udah saya di situ. Kemudian tidak lama karena basic saya ada di bidang agama sedikit lah ya. Saya tinggal di masjid. Di masjid itu, jadi Garin juga di masjid itu. Sembari juga ngajar-ngajar ngaji, ada anak-anak dosen yang kita ajar, juga ngajar privat. Kemudian karena banyak aktivitas keagamaan selama ini saya geluti, di kampus ada juga forum mahasiswa Islam. Iya, FSI ya. Saya juga gabung di situ, diajak gabung di situ. Tempat juga saya jadi ketua forum mahasiswa Islam teknik. Sempat juga jadi sekretaris UKK, unit kegiatan kerohanian tingkat universitas, pernah juga jadi ketua juga. Dan memang teman-teman satu angkatan saya itu rata-rata manggil saya Buya dulu. Oh gitu ya. Tanya aja, bukan hanya angkatan saya, yang senior pun panggil Buya. Iya. Jadi kalau rata-rata yang senior tuh tahu saya Buya, namanya gitu deh. Sudah melekat ya. Sudah melekat dipanggil Buya. Sama kawan-kawan sangkuatatan, senior, sampai sekarang pun panggil Buya juga dia sama saya kan. Buya masih gitu dia panggil. Jadi itu tentu tidak terlepas dari dukungan teman-teman selama ini yang membimbing kita di forum, membimbing kita bersama-sama untuk komitmen dengan Islam. Kemudian saya juga tinggal di masyarakat dari Garin beberapa waktu satu pindah. Aktivitas mulai ceramah saya masjid-masjid. Dan alhamdulillah sampai saya mulai ceramah-ceramah di masjid-masjid, mulai banyak gitu kan. Khutbah Jumat, ceramah Idul Fitri. Semuanya begitu kita jalani, kita sambil belajar ilmu karena prinsipnya begini, Allah itu tak akan tanya kita ini alumni mana. Tapi yang Allah tanya itu selama hidup apa amal kita. Apa yang telah dikerjakan. Nggak akan nanti ditanya itu, Anda alumni UIN ya atau alumni UNP bisa masuk surga tanpa hisab, nggak bisa, semuanya sama di hadapan Allah. Maka saya punya prinsip bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik di mata manusia, di mata Allah. Kalau kita menjadi terbaik di mata Allah, maka Allah akan membimbing kita. Itu prinsip hidup saya. Makanya saya komitmen, karena saya dulu banyak menghabiskan waktu saya itu
tinggal di masjid. Mulai dari SMA, dari MAN sampai kuliah. Kuliah itu hampir dari 5 tahun saya tamat, hampir dari 4 tahun waktu saya tinggal di masjid. Sampai saya menikah pun, setelah menikah saya pindah dari masjid. Ini yang membimbing kita jadi garis masjid untuk jadi anggota dewan. Masya Allah. Jadi outputnya memang ke anggota dewan begitu, Ustaz. Dan juga apa namanya pengalaman Ustaz di bidang keagamaan bukan main-main juga gitu kan? Karena iya. Jadi sebenarnya jadi anggota dewan ini juga bukan target akhir saya waktu itu. Saya sebenarnya pernah lulus juga PNS 2008. Oh iya. Tapi saya mundur karena diminta sama kawan-kawan PKS, saya maju 2009. Bismillah saya maju. Ya alhamdulillah duduk ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya memang saya punya prinsip ketika sudah ada amanah saya ini harus fokus. Iya. Maka saya fokus menjalankan ini sampai hari ini. Saya belajar cepat. Tapi satu hal yang nggak boleh saya lupakan adalah basic saya itu adalah masjid, basic saya itu jamaah, basic saya itu adalah masyarakat dari kelas bawah. Saya harus memahami itu, maka kita harus tetap bersama masyarakat. Sampai hari ini jadwal Ramadan saya masih penuh, sampai hari ini jadwal kurban Jumat saya masih penuh. Karena wirid-wirid pengajian masih kita isi. Karena basic kita di situ. Ya kan sampai nanti kita duduk dewan, ini nggak ada lagi. Saya masih ada, alhamdulillah masih ada. Dan jamaah kalau saya nggak bisa hadir masih bisa memahami lah ya. Kita kirim pengganti. Yang penting itu kita komitmen dengan masyarakat seperti itu. Berarti Ustadz ini ciri-ciri ini juga ya, yang nggak melupakan akarnya gitu ya. Dari mana tempat tumbuh gitu, Masya Allah. Baik Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz mengenai balik ke dunia perpolitikan. Ini Ustadz sudah menempuh dunia perpolitikan di bidang legislatif ini kan lebih kurang selama dari tahun 2009 sampai sekarang ya Ustaz ya. Dan itu merupakan waktu yang tidak sebentar ya Ustaz ya, cukup lama ya. Dan bagaimana nih bisa Ustaz ceritakan mungkin sepak terjang Ustaz selama dari tahun 2009 hingga sekarang menjadi seorang anggota legislatif begitu Ustaz? Jadi dalam dunia politik ini kan walaupun ada sekolahnya ya. Iya. Tapi kan kita tidak lahir di sekolah itu. Tapi kan kita belajar di lapangan, menyerap ilmu dari para senior-senior kita. Jadi itulah kelebihan. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan itu karena di PKS kan ada sekolah politik ya. Iya. Ada juga sekolah bagaimana kita ini dibimbing, dibina, memahami lebih cepat ya. Sehingga apapun yang kita lakukan juga di PKS semuanya dibimbing, dibina, kemudian kita juga ada pertemuan rutin gitu ya, sehingga dari hal seperti itu kita dibina. Tidak terlepas juga karena di PKS ini kan juga banyak senior-senior, kita belajar dari mereka. Bagaimana selama ini mereka mengelola bertemu dengan masyarakat. Satu ya saya banyak belajar dari Pak Irwan Prayitno sebagai guru saya. Saya karena menyerap bagaimana beliau berjuang bersungguh-sungguh untuk masyarakat ini. Kalau udah untuk masyarakat dia habis-habisan telepon. Saya lihat banyak belajar dari beliau. Dan juga yang lain-lain banyak ya di PKS yang kita lihat kesungguhannya untuk mengurus masyarakat. Dari akses itulah kita belajar tentang bagaimana mengolah politik. Kemudian dalam dunia politik ini belajar dari pengalaman yang kita temukan di lapangan juga begitu. Karena ilmu alam itu kan ketemu ya. Berbagai masyarakat kita temui. Kalau istilah saya mulai dari tukang olah, tukang otah, kita temuin masyarakat itu. Ada orang di depan kita manis, sebelah belakang kita diceritain sama kita. Ada yang di depan kita begini, ada kita temukan. Tapi bagi kita itu adalah pelajaran. Karena itulah karakter masyarakat. Tapi tentu dari seperti itu nanti kita belajar memahami orang lain. Sehingga semua potensi itu kita bisa
kapitalisasi untuk diri kita dan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan sampai hari ini yang paling juga saya pegang adalah saya dari 2006 itu sejak bergabung dengan PKS, PK dulu ya. Selesai tamat kuliah, saya diminta jadi pengurus di kecamatan di Kota Tangah. Tinggal di situ dulu setelah tamat, jadi wakil ketua, kemudian sekretaris. Saya orang serius kalau ngurus organisasi. Dan disiplin. Saya kalau dulu jam 7 ya 7 saya datang. Jam 8 ya datang, karena sejak di kampus saya terlatih begitu. Dilatih untuk disiplin. On time. Karena kemudian kalau saya sudah diberi amanah, saya serius, sungguh-sungguh mengurus amanah itu. Alhamdulillah, karena saya sungguh-sungguh serius, 2006 saya ditunjuk, waktu masih muda saya itu, sekretaris DPD PKS Padang. 2006, ya masih usia saya 20 kalau hitung-hitung ya paling 27 ya. Masya Allah, masih muda ya Ustaz? Ya, saya sekretaris PKS. Masya Allah, udah menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris sampai 2020, saya 3 periode sekretaris PKS. Masya Allah. Jadi saya mengerti tentang alur PKS dari dulu. Sudah paham betul ya Ustaz? Itu mungkin kenapa kita ditunjuk, mungkin karena kita amanah. Karena kita serius, sungguh-sungguh. Karena kan tidak mungkin lah Kiada atau pemimpin kita di PKS ini memberikan amanah pada orang yang nggak sungguh-sungguh. Itu persis saya. Dan sekarang juga ditunjuk sebagai ketua PKS Padang 2020 sampai 2025. Semuanya kita belajar. Ada 3 ketua yang pernah saya dampingi. Mereka guru-guru saya. Ada Pak Budiman dulu pertama. Saya jadikan dia guru, saya belajar banyak hal, menyerap ilmu dari beliau, bagaimana beliau bermasyarakat. Saya belajar. Pak Muhidi sebagai ketua DPD kedua yang saya dampingi. Saya jadikan guru juga sampai hari ini. Banyak menyerap ilmu dari beliau, bagaimana beliau berpikir, bagaimana beliau memutuskan mencarikan solusi di setiap masalah. Kemudian Pak Gufron juga, walaupun saya usia dengan beliau, banyak juga beliau bagaimana mengelola, mengurus. Jadi karena kita ini tidak pernah berhenti belajar. Begitu ada masyarakat, itu kan politik-politik lain di PKS semuanya. Jadi semuanya kita belajar karena juga tidak terlepas dari peran-peran mereka, dukungan para kader kita mengurus politik ini. Gitu. Baik, itu menjadi salah satu juga cerita dari Ustadz nih mengenai suka duka selama dari tahun 2009 ya Ustaz ya, sampai sekarang ini di dunia, baik itu di PKS Kota Padang maupun di legislatif sendiri juga cukup banyak sepak terjangnya Ustaz. Ya kalau dengan masyarakat, dengan di DPRD, begitu juga saya juga belajar dari politisi-politisi yang lain itu. Karena kan ada politisi Golkar yang udah senior, kita belajar juga dari mereka. Karena di DPRD kan kita kan tidak berlatar belakang hukum ya. Jadi kita harus cepat belajar perundang-undangan. Kita harus cepat bagaimana belajar tentang anggaran. Jadi kita itu dituntut untuk pembelajar cepat. OPD itu atau kepala SKPD kalau dulu namanya, sekarang OPD, kepala dinas ya bahasa sekarang, atau eselon 3, eselon 4 itu mereka udah puluhan tahun dalam dunia pemerintahan itu. Nah, kita baru belajar ini kan. Makanya kita dituntut untuk belajar lebih cepat. Menguasai anggaran, menguasai regulasi, menguasai banyak hal. Nah, jadi harus belajar kita di situ. Nanti dari pengalaman itulah kita ramu yang sampai hari ini saya insya Allah tahu tuh di beluk-beluknya tentang anggaran ya. Tentang bagaimana pendapatan, di mana membelanjakan uang itu saya mulai paham dari pelajaran itu, tambah juga
di DPRD kan ada juga bintek-bintek yang kita ikuti. Iya, Ya. betul, Partai juga ada bintek teknisnya untuk menambah kapasitas kita. Yang penting intinya jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Iya. Terlebih juga dari 3 periode ini juga Ustadz banyak belajar begitu kan. Iya. Juga ini juga muncul pertanyaan Ustadz, bagaimana impresi Ustadz pertama nih ketika bergabung ke dalam terpilih menjadi seorang anggota DPRD Legislatif? Apakah sempat terkejut Ustadz? Oh seperti ini kiranya dunia di dalam DPRD Kota Padang begitu ketika tahun 2009 itu. Jadi begini, ini yang saya katakan pada anak-anak muda hari ini, belajarlah organisasi di kampus. Iya. Karena kalau kita hanya memikirkan akademik, kita akan sulit berinteraksi dengan masyarakat. Iya betul. Berinteraksi dengan dunia nyata. Iya. Kalau kampus itu kan belum bertemu dengan dunia nyata. Tapi karena alhamdulillah saya dulu aktif di organisasi di kampus, saya nggak terlalu kejut betul. Oh, gitu karena apalagi saya udah interaksi dengan masyarakat juga kan. Iya. Ya bisa memahami ya, belajar dan ya walaupun ada lah terkejut kita ya, tapi tidak terlalu inilah ya, karena kita sudah biasa organisasi. Iya, organisasi itu kan bagaimana mengolah perbedaan kan. Iya betul. Nah, di DPRD perbedaannya nampak karena orang di sana berbagai partai, berbagai latar pendidikan, berbagai latar keluarga gitu kan. Nah, itu kan jadi berpengaruh juga terhadap sikap-sikap mereka. Iya. Nah, di situ nanti kita bisa memahami. Nah, disitulah kita bisa belajar bagaimana melihat orang, menilai orang. Nah, ini bisa nih, ini bisa, ini tidak gitu kan. Nah, memilah-milah itulah prinsip. Yang penting kita punya prinsip. Itu. Dan alhamdulillah kalau di PKS kan tidak hanya walaupun kita baru, yang senior kan ada. Oh, nah, dengan senior tadi itu kita belajar. Nah, itu yang membimbing kita. Jadi saya masuk awal itu, untunglah ada beberapa anggota-anggota DPRD yang lama yang masih ada, yang mereka terpilih kembali. Cepat kita belajar dengan mereka. Oh gitu. Nah, begitu juga yang baru-baru sekarang belajar juga sama kita. Iya. Nah, jadi dengan begitu cepat kita belajar. Tergantung kita masing-masing lagi kan. Tergantung. Ingin berkembang atau hanya stuck di sana ya? Iya. Karena memang kalau kita tidak belajar begitu susah berkembang ya. Iya. Lalu dan juga tadi juga itu merupakan sepak terjang Ustadz Muharlion di dalam sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Padang. Lanjut kepada ini kita berbincang dengan komisi Ustadz di Komisi 2 di DPRD Kota Padang ini, dan juga terkait program-program yang telah disalurkan kepada masyarakat nih Ustadz. Nah, ini ingin kita tanyakan juga nih, apa-apa saja yang telah Ustadz salurkan kepada masyarakat selama menjabat 3 periode ini Ustadz? Jadi gini, saya dulu banyak itu di Komisi 4 dulu. Iya. Karena lama juga di Komisi 4 karena basic saya pendidikan. Iya. Terakhir ini di beberapa tahunan ini banyak di Komisi 2 juga. Iya. Saya cuma berada di 2 komisi itu. Tapi yang namanya kita anggota DPRD itu kan orang menganggap kita ini serba bisa semuanya. Masyarakat. Iya. Maka saya punya prinsip begini. Apapun yang diminta masyarakat kita coba perjuangkan. Maka kita mendorong ya, pertama untuk pendidikan. Saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua pemenangan Pak Meli dulu ya. Maka kita buatlah program. Ketika kita bertanya sama orang kan, pertanyaan orang pertama itu kepada kita apa? Kita baca dari situ, pasti orang tanya ke kita tuh sehat nggak? Iya. Pasti orang tanya itu kan? Iya. Nah, maka saya berpikir, berarti ini sehat ini milik semua orang. Iya. Gitu kan? Iya. Kebutuhan sehat itu ingin semua orang yang sehat. Maka saya berpikir, program prioritas Buya Meldi itu adalah bagaimana akses pelayanan kesehatan itu harus diberikan untuk semua orang. Hanya lahirlah program berobat ke puskesmas gratis. Dulu. Berobat ke Rumah Sakit Kota Padang gratis RSUD. Maka kita dorong lah RSUD kita berkembang. Iya.
berkembang, alhamdulillah bagus sekarang. Kemudian yang kedua, pasti orang tanya kalau ketemu di mana kerjaan. Buka lapangan kerja, maka kita bukalah 10.000 wirausahawan baru. Kemudian yang ketiga, kalau tanya berapa orang anak, lalu tanya anaknya di sekolahnya di mana? Berarti pendidikan. Iya. Nah, saya tanya-tanya ke lapangan, kalau pendidikan ini kira-kira bagaimana? Kalau kita gratiskan, dulu SD SMA kan masih di bawah Padang ya. Iya. SD, SMP, SMA masih di bawah Padang. Kita gratiskanlah pendidikan SD sampai SMA. Kalau SMP sudah 12 tahun ya. Iya. SMA pendidikan. Akhirnya kita anggarkan, kita buat namanya Bosda. Bosda ya? Dulu ada BOS, ada Bosda. Kalau BOS itu dari pusat, Bosda itu dari daerah. Kita anggarkan. Sehingga masyarakat orang kalau sekolah anak nggak perlu bayar lagi di sekolah negeri. Iya. Maka meludaklah semua orang yang masuk ke negeri. Iya. Dan tabung kita terbatas. Karena gratis kan? Iya. Dan alhamdulillah itu kita perjuangkan. Sampai hari ini masih terasa. Tapi beberapa tahun kewenangan sekolah SRT akan diambil ke alih oleh provinsi. Iya. Sesuai mana undang-undang ya, Undang-Undang 32 ya. Di kewenangan SMA itu diambil oleh provinsi. Jadi kita memikirkan SMP aja. Maka kita berpikir bagaimana SMP dan SD ini belajar satu rombel. Jadi satu shift lah ya. Jangan ada yang SD itu 2 shift, SMP itu 2 shift. Maka kita buat berapa kekurangan RKB ruang kelas baru. Kita tambah. Kalau kurang kita tambah lagi unit sekolah baru. Itu kita perjuangkan. Itu sisi secara umum. Di masyarakat, ya saya ketemu dengan masyarakat dikeluhkan, Leon, jalan kami buruk, jalan berlubang, kami sudah lama, rasanya kami nak merdeka, gitu kan. Kemudian yang kedua, masyarakat mengatakan kami sering kebanjiran. Kemudian datang lagi ke masyarakat, karena basic saya agak ustadz ya, agama juga, saya sering ceramah di masjid-masjid. Kemudian lihatlah nih, masjid kami nggak ada tempat wuduknya. Ini nggak, kami sudah beriur-iur nih, sudah ngumpulin uang terbatas. Udah dari semua tadi ada juga masyarakat Pemalion kami tidak punya modal, gimana bisa dibantu. Dari saya punya prinsip pembangunan itu harus partisipatif. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita perjuangkan, bukan apa keinginan kita. Makanya saya banyak pokir saya yang saya alokasikan tadi itu untuk masyarakat. Karena ada program juga dari Buya Meldi dulu membetonisasi jalan lingkungan. Saya fokuskan ke situ. Nah, dana pokir saya lebih banyak ke situ. Karena gini, masyarakat kalau membangun jalan berapa lah mereka sanggup. Paling ngecor di rumah mereka udah besar mereka keluar. Tapi kalau disitulah hadirnya pemerintah. Karena kalau akses jalan bagus, tanah pasti naik harganya. Kalau jalan bagus, berarti aksesibilitas masyarakat lancar. Maka kita bangun jalannya. Saya rata-rata saya habiskan itu. Semuanya pokoknya saya banyak ke situ ke jalan. Kemudian drainase untuk menyelesaikan genangan air dan banjir. Bantuan rumah-rumah ibadah, yayasan. Ada juga latihan-latihan untuk masyarakat, bantuan modal. Itu tuh banyak yang kita perjuangkan. Alhamdulillah, saya punya prinsip, kita di DPRD setiap waktu kita katakan kita kan 5 tahun. Kontrak kita 5 tahun. Kalau mau diperpanjang, mengabdilah untuk masyarakat. Karena menentukan suara itu bukan kita, masyarakat. Walaupun Allah menentukan takdir kita duduk nggak duduk, tapi perjuang kita selama 5 tahun, orang akan menilai, orang akan melihat. Nah, itu yang akan nanti menentukan kemana arah kita ke depan. Insya Allah ya Ustaz ya. Dan juga nih Ustaz, terkait nih yang beberapa yang sudah Ustaz jelaskan tadi kan mengenai yang sudah terrealisasi ya Ustaz ya. Dan juga untuk kedepannya tentu akan ada beberapa pokir-pokir selanjutnya ya begitu Ustaz, yang akan Ustaz insya Allah laksanakan. Lalu ini untuk kedepannya Ustaz, apakah untuk kedepannya proyeksi Ustaz kedepannya apa nih Ustaz untuk kepada masyarakat dan juga dalam DPRD Kota Padang dan juga PKS begitu Ustaz? Ya,
Saya dari dulu hidupnya mengalir ya. Air ini mengalir. Saya memang kita punya cita-cita ya, punya harapan. Tapi saya tetap selalu mempunyai prinsip. Adik-adik saya di kampus sampaikan. Kita punya cita-cita, punya harapan. Tapi ketika kita sudah berada dalam sebuah organisasi, tidak bisa setting kita saja. Setting organisasi itu kita aliri juga. Dan dari ini masyarakat, walaupun saya punya keinginan ya, tapi tetap saja saya akan menyesuaikan keinginan partai. Hari ini partai kawan-kawan masih mengamanahkan saya untuk maju di kota. Nah, tahu setelah ini gimana langkah politiknya, kita lihat hasil pileg dulu ya. Kalau memang hasil pilegnya bagus, hasil survei saya bagus, mungkin kita maju ke legislatif. Eksekutif lah ya. Wali kota. Karena mungkin dengan kita maju di situ akan lebih besar bisa memberikan kontribusi. Tapi kalau tidak, kita tetap mengabdi kok di masyarakat. Nah, karena pengabdian itu tidak pernah berhenti. Dan kita, Padang, tetap cita-cita kita menjadikan kota Padang sebagai kota pendidikan. Karena kita tidak punya pabrik, kita tidak punya sumber daya yang lain. Cuma lihat, cuma satu segmen Padang aja itu sudah itu sekarang. Sudah kondisinya sudah sangat memprihatinkan kan. Maka yang kita punya sumber daya. Sumber daya apa? Ya, jadikan Padang sebagai kota pendidikan. Kemudian kita punya pariwisata. Wisata itu harus jadi andalan. Bagaimana pariwisata kita, wisata yang ramah. Kemudian tidak lupa juga, kita ini kota perdagangan. Kita kembalikan lagi nih kejayaan kota Padang sebagai kota perdagangan. Nah, ini tentu perjuangan yang sangat besar yang harus kita kelola sumber daya ini, dan semua elemen harus bersatu untuk ini. Ya, cita ini insya Allah kalau kita wujudkan, maka kan dulu menjadikan Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Begitu, tetap tiga itu jadi ikon. Kita jadikan Pasaraya ini. Pasaraya ini kan sebagai semacam bentuk miniatur orang Minang itu kan suka berdagang. Jadikanlah itu sebagai tempat magangnya lah ya. Nanti mereka akan merantau kemana gitu kan. Nanti jiwa magang di situ. Nah, itu yang harus kita bangun. Nanti kalau turunan wisata itu banyak tuh. Ada kulinernya, ada souvenirnya, ada UMKM, banyak lah pokok turunannya. Wisata juga banyak turunannya. Pendidikan juga banyak turunannya. Gitu kan. Pendidikan tuh nanti kalau ada kampus itu berkembang, bagus. Sekarang kan ada 3 lulusan negeri kita kan ini cukup berkembang kan. Nah, itu dampak efek langsung masyarakat apa? Rumah kos, perekonomian maju. Nah, belum lagi kalau dunia pendidikan ini orang berkembang, insya Allah Padang itu ikon Padang itu sebenarnya. Betul. Setuju. Kita majukan. Juga dengan beberapa proyeksi Ustadz ke depannya, insya Allah semoga terrealisasi ini Ustadz, dan juga insya Allah Ustadz jikalau nantinya diamanahkan kembali begitu Ustadz ya, semoga semakin sukses dan juga mengemban amanah dalam kota Padang ini menjadi semakin lebih baik begitu ya Ustadz. Amin. Dan masih banyak sebenarnya yang masih bisa kita kulik nih sebenarnya teman-teman. Namun karena keterbatasan waktu nih Ustadz, jadi kita harus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, perjumpaan Kepoin kita kali ini. Lalu bagi teman-teman yang ingin mencari tahu lebih tahu begitu mengenai Ustadz Muharlion, bisa teman-teman kunjungi saja website PKS TV, PKS Padang di Instagram, di media sosial teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman ketik di sana karena ada kehadiran Ustadz Muharlion di sana. Begitu teman-teman. Dan terima kasih Ustadz sudah berbincang-bincang dengan kami dalam podcast Kepoin kali ini, dan juga semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali Ustadz dan juga berbincang-bincang kembali. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton kami hingga akhir, dan juga semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu begitu. Dan juga teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman rekan-rekan teman-teman yang lain, dan juga semoga berbincang kita hari ini dapat memberikan manfaat banyak kepada teman-teman sekalian. Kami akhiri, jikalau ada kesalahan kata kami mohon maaf, jikalau ada
perkataan yang tidak pada tempatnya, kami mohon sebesar-besarnya. Saya Saif dan juga Ustadz Muharlion pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di ke poin selanjutnya.